Saat ini, penjelasan isi Alkitab bisa diperoleh dalam hitungan detik. Ada buku tafsir, ada artikel di dalam jurnal, ada video penjelasan. Apalagi di era saat ini, ada AI yang dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab dengan sangat cepat. Namun, jika tafsir bisa diperoleh dengan cepat, mengapa para ahli kitab suci menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari satu kitab? Mengapa gereja selama berabad-abad terus merenungkan teks yang sama? Mengapa kita sendiri sering membutuhkan waktu untuk memahami satu ayat tertentu? Semakin mencintai Alkitab. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Tema hari ini, mengapa tafsir membutuhkan waktu? Jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya sederhana. Karena Alkitab bukan sekedar teks untuk dijelaskan. Alkitab merupakan sabda Tuhan yang terus berbicara kepada manusia dalam berbagai zaman dan situasi kehidupan. Oleh karena itu, memahami makna sebuah teks dan menghayati maknanya merupakan dua hal yang berbeda. Penjelasan dapat diperoleh dengan cepat, tetapi kedalaman pemahaman seringkali tetap membutuhkan waktu. Disinilah arti penting eksplanasi lebih lanjut tentang jawaban tersebut yang masih diperlukan. Bagian 1, teks bisa dibaca sekali, namun maknanya ditemukan seumur hidup. Banyak orang mengalami hal yang sama. Ayat yang pernah dibaca saat muda terasa biasa saja. Namun, ketika dibaca kembali bertahun-tahun kemudian, ayat yang sama berbicara dengan cara yang berbeda. Bukan karena teksnya berubah, teksnya tetap sama, tetapi karena kehidupan kita berubah. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19 dikatakan tentang Maria. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tidak langsung memahami seluruh makna peristiwa yang dialaminya. Maria
menyimpan dan merenungkannya. Waktu menjadi bagian dari proses memahami karya Allah. Bagian 2, tafsir membutuhkan kesabaran terhadap teks. Di era digital, saat ini kita terbiasa mencari jawaban cepat. Namun, Alkitab seringkali mengajak kita untuk tinggal lebih lama dalam sebuah teks. Bisa satu kata, satu perumpamaan, satu peristiwa. Kadang-kadang justru semakin lama kita tinggal bersama teks, semakin banyak yang tersingkap. Karena tidak semua kebenaran dapat dipahami secara instan. Bagian 3, tafsir bukan hanya soal informasi. AI dapat menjelaskan siapa penulis sebuah kitab, kapan kitab itu ditulis, apa konteks sejarahnya. Semua itu sangat penting, namun tafsir yang sejati tidak berhenti pada informasi. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa arti sabda ini bagi hidupku saat ini? Pertanyaan seperti itu tidak selalu memiliki jawaban instan. Pertanyaan dan jawabannya masih membutuhkan refleksi, doa, dan pengalaman hidup. Bagian 4, para murid pun membutuhkan waktu. Para murid Yesus tidak langsung memahami semua yang diajarkan oleh Yesus. Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 22 dikatakan sebagai berikut ini. Ketika ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Perhatikan kata barulah. Hal tersebut menunjukkan ada jeda waktu untuk memahami. Ada proses, ada pengalaman yang membuat pemahaman menjadi lebih utuh. Jika para murid sendiri yang pernah langsung bertemu Yesus membutuhkan waktu untuk memahami, mengapa kita berharap dapat memahami segala sesuatu secara instan?
Bagian 5, Roh Kudus juga bekerja melalui waktu. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 26, Yesus berkata sebagai berikut, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa para murid akan memahami semuanya sekaligus. Roh Kudus membimbing mereka sepanjang perjalanan hidup. Demikian pula dengan kita. Ada hal-hal baru kita pahami setelah bertahun-tahun bergumul, berdoa, dan berjalan bersama Tuhan. Bagian 6, pesan pengingat tentang kematangan rohani. Kita hidup di zaman yang dapat mempercepat akses terhadap tafsir. Tetapi tidak ada teknologi yang dapat mempercepat kematangan rohani. Bagian 7, refleksi. Kecepatan merupakan keunggulan teknologi. Namun, kedalaman merupakan buah dari kesetiaan. Tafsir yang mendalam seringkali lahir bukan semata-mata dari membaca lebih cermat, lebih cepat, melainkan dari kembali membaca teks yang sama berulang kali dalam terang pengalaman hidup dan doa. Bagian 8, penutup. Jangan takut jika ada bagian Alkitab yang belum sepenuhnya kita pahami. Jangan merasa gagal jika satu ayat masih menyisakan pertanyaan. Memahami sabda Tuhan bukan perlombaan kecepatan. Memahami sabda merupakan perjalanan. Perjalanan yang ditempuh dengan membaca, merenungkan, berdoa, dan menghidupi firman sedikit demi sedikit. Sebagai kesaksian, saya tampil seperti ini merupakan buah dari perjalanan hidup. Bagian 9, latihan untuk kedalaman. Hari ini, pilihlah satu ayat yang pernah
Anda baca berkali-kali. Bacalah lagi dengan perlahan. Bisa jadi Anda akan menemukan bahwa sabda yang sama masih memiliki sesuatu yang baru untuk dikatakan kepada Anda dan atau untuk dibagikan kepada orang lain.